Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai strategi korporasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Adapun susunan anggota dari kelompok 7 yaitu Sindiaka Mahsunah, Ainun Rohmah, Nike Gadis Septilia, Hamid Amrullah, dan Rika Setiawati. Nah, pada materi ini kami akan membahas subbab yang pertama yaitu tingkatan strategi, yang kedua yaitu pengertian strategi korporasi, dan yang terakhir yaitu masalah utama dalam strategi korporasi. Sebelum kita membahas tentang strategi korporasi, maka kita harus tahu dulu apa itu arti dari strategi, dan tingkatan dalam strategi itu ada apa aja. Nah, strategi itu apa sih? Strategi itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi strategi itu merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam manajemen strategi ada 3 tingkatan strategi. Yang pertama yaitu strategi korporasi. Nah, strategi korporasi ini akan kami bahas tuntas di penjelasan selanjutnya. Nah, yang kedua ada yang namanya strategi unit bisnis. Yang ketiga ada strategi fungsional. Jadi ketiga strategi ini saling berkaitan. Nah, apa sih itu strategi korporasi? Pengertian dari strategi korporasi, apa sih itu strategi korporasi? Nah, strategi korporasi adalah cara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menjalankan usaha di berbagai pasar atau industri. Nah, strategi korporasi ini ada 2 hal penting dalam strategi korporasi. Yang pertama yaitu menetapkan visi misi perusahaan. Apa sih itu visi? Visi itu menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi visi ini seperti contoh perencanaan, planning, panduan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, misi itu apa? Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi tindakan, misi itu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menetapkan objektif atau tujuan perusahaan. Jadi seperti contoh, perusahaan itu mau memproduksi produk apa dan kemudian dipasarkan di mana. Nah, seperti itu. 3 masalah utama terkait strategi korporasi. Yang pertama, strategi direksional. Yang kedua, analisis portofolio. Dan yang ketiga, parenting strategi. Yang pertama, strategi direksional. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau pengurangan. Ketika orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian brand strategy. Strategi pertumbuhan, contohnya merger dan akuisisi. Strategi pertumbuhan yang mendasar yaitu strategi konsentrasi. Di dalam strategi konsentrasi ini dibagi menjadi 2, ada pertumbuhan vertikal dan pertumbuhan horizontal. Pertumbuhan vertikal, pertumbuhan ini dapat dicapai dengan baik secara internal dengan cara memperluas operasi yang ada atau secara eksternal melalui akuisisi. Contohnya Indomie. Pertumbuhan horizontal. Pertumbuhan horizontal ini dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke lokasi geografis lainnya dan atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan pada pasar saat ini. Contohnya Brownies Amanda. Strategi stabilitas. Strategi ini dapat dipilih perusahaan dibandingkan dengan strategi pertumbuhan. Apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan arah yang signifikan. Jadi, strategi stabilitas ini dapat diartikan sebagai strategi perusahaan di mana organisasi
terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Contoh kasus yang dapat diambil dari strategi stabilitas ini yaitu terus melayani klien yang sama dengan menawarkan produk dan layanan yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan operasi bisnis organisasi pada saat ini. Strategi stabilitas ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu strategi istirahat, yaitu suatu time out atau kesempatan untuk istirahat sebelum melanjutkan pada strategi pertumbuhan atau strategi pengurangan. Contohnya yaitu perusahaan yang telah mengalami pertumbuhan atau kemajuan secara signifikan selama 2 tahun. Saat ini perusahaan tersebut telah melakukan strategi istirahat. Yang kedua, strategi tidak ada perubahan, yaitu sebuah keputusan untuk tidak melakukan suatu hal yang baru atau suatu pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan pada saat ini sampai dengan masa waktu yang akan datang. Contohnya yaitu seperti warung kecil atau toko kelontong di daerah perumahan. Yang ketiga yaitu strategi laba. Strategi laba yaitu suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam suatu kondisi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Contohnya seperti perusahaan yang akan melakukan go public. Strategi pengurangan dapat dilakukan ketika sebuah perusahaan memiliki posisi kompetitif yang lemah tanpa memandang daya tarik industrinya. Posisi kompetitif yang lemah biasanya mengakibatkan kinerja yang buruk, penjualan menurun, dan laba berubah menjadi kerugian. Dalam usahanya untuk menghilangkan kelemahan yang akan menyeret perusahaan mundur, manajemen dapat mengikuti satu dari beberapa strategi pengurangan. Tergantung kepada daya tarik industri, para manajer dapat memilih di antaranya strategi berputar, jual habis, dan likuidasi. Yang pertama, strategi berputar adalah strategi yang menekankan peningkatan efisiensi operasional. Dua fase strategi ini adalah kontraksi dan konsolidasi. Yang kedua, strategi jual habis. Strategi ini dilakukan karena posisi kompetitif perusahaan yang lemah pada industri dengan daya tarik yang sedang atau malah mungkin menurun. Strategi ini dilakukan karena untuk melakukan strategi berputar sudah tidak mampu. Yang ketiga, strategi likuidasi adalah strategi untuk mengakhiri perusahaan. Strategi ini dilakukan karena industri sudah tidak menarik lagi dan perusahaan juga terlalu lemah untuk dijual. Manajemen dapat memilih untuk mengubah sebanyak mungkin kekayaan yang dapat dijual ke dalam bentuk kas. Strategi kombinasi. Strategi kombinasi ini merupakan kombinasi dari beberapa strategi yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Formulasi strategi bisnis yang konsisten dalam perusahaan besar dan terdiversifikasi bukanlah hal yang mudah karena beberapa tingkat strategi harus dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Masalah utama terkait strategi korporasi selanjutnya yaitu analisis portofolio. Analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multibisnis. Dalam analisis ini, manajemen puncak memandang lini produk dan unit bisnisnya sebagai serangkaian investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam analisis portofolio adalah yang pertama, matriks BCG. Matriks BCG atau Boston Consulting Group Matrix menunjukkan hubungan antara tingkat pertumbuhan industri atau growth rate of industry, di mana perusahaan bersaing dengan pangsa pasar relatifnya atau relative market share. Yang kedua, matriks GE. Matriks ini terdiri atas 9 sel yang ditetapkan berdasarkan daya tarik industri jangka panjang atau long term industry attractiveness dan posisi kekuatan bisnis dalam persaingan. Sebagai contoh, daya tarik industri mencakup parameter tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas industri, ukuran, praktek penetapan harga yang merupakan kemungkinan peluang dan ancaman. Posisi kekuatan bisnis dalam persaingan meliputi pangsa pasar, posisi teknologi, profitabilitas, dan ukuran yang merupakan kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Untuk yang ketiga yaitu matriks internal eksternal.
Matriks internal eksternal dikembangkan dari model matriks GE, namun menggunakan parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh internal yang dihadapi. Tujuan penggunaan matriks IE ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporasi yang lebih detail. Untuk selanjutnya yaitu strategi parenting. Strategi parenting merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis, sekaligus menghasilkan sinergi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti atau core competencies perusahaan induk atau parent corporation dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang strategi korporasi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.